program Pasca Sarjana ini saya ingin kilas balik bahwa program Pasca Sarjana ini adalah bagian dari perjuangan Nahdlatul Ulama, yakni ketika kita rapat kerja nasional di Jakarta, PBNU dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh tahun itu meminta kepada Universitas Nahdlatul Ulama yang sudah sehat manajemennya, yang sudah B akreditasi institusinya maupun program studinya, untuk bisa membantu perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang secara administratif memang memiliki dosen-dosen yang sudah S2 maksud saya. Namun kenyataannya di lapangan banyak yang masih S1 realitasnya. Maka umaha yang dianggap sudah mapan administrasinya, mapan manajemennya sehat dan berprestasi serta bereputasi, apalagi sekarang sudah webometriknya peringkatnya sudah peringkat 285 seluruh dunia, dan peringkat dari Indonesia sudah 309, kemudian peringkat di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dari sekitar 300 universitas, umaha alhamdulillah peringkatnya peringkat 8. Tepuk tangan untuk kita semua. Sehingga kita mendapat kepercayaan dan diinstruksikan untuk membuka pasca sarjana yang salah satu tujuannya adalah bisa memenuhi unu-unu PTNU yang tersebar seluruh Indonesia yang dosennya belum S2, terutama pada program studi manajemen dan hukum. Dari situlah kita membentuk tim. Waktu itu timnya adalah Bapak Dr. Almarhum Dr. Muhammad Isa Majid dan Bu Nuning Nurnadewi serta anggota yang lain. Kami bentuk tim setelah kita lakukan legalitas dari Senat, dan dengan perjuangan luar biasa, perjuangan lahir batin, perjuangan pendekatan, perjuangan lobby-lobby, perjuangan gaib juga ya, kita berdoa semuanya di mana luar dalam, dan ini menghasilkan orang-orang tokoh-tokoh baru. Goal itu 4 program studi, tapi ada pertimbangan sungkanisasi. Nah, apa sungkan itu ya? Karena tidak gampang membuat program studi pasca itu akhirnya dikeluarkan dulu 2 program studi. Sementara lagi adalah 2 lagi, yaitu program studi teknik, kemudian pasca teknik S1 mikrobiologi, dan 1 lagi adalah ekonomi Islam. Dan alhamdulillah itu semuanya sudah dalam tanda petik bimbingan teknisnya intens. Perlu diketahui bahwa kenapa kok kita bisa cepat, karena memang di samping komunitas kita di Jakarta memang sangat appreciate sama YPM, khususnya Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang telah menunjukkan prestasi, prestise dan reputasinya. Maka kemarin juga hadir di sini Direktur Sumber Daya yang menentukan nasib dosen, juga sekarang di LL Dikti itu juga hadir kemarin di sini, Bapak Dr. Ivan, yang sekarang akan menggantikan Bapak Suprapto tanggal 7 April ini akan habis masa jabatannya. Dan itu adalah teman kita semua. Kemarin juga kita berhasil melakukan lobby-lobby tingkat tinggi, dan alhamdulillah tadi malam saya juga ikut nungguin 2 hari ini, yaitu ada 50-an mahasiswa di ruangan ini standby untuk submit atau upload proposal untuk hibah-hibah yang di PKM Jakarta.
Ini termasuk bagian yang tidak terpisahkan, termasuk para dosen, 30 dosen yang punya sertifikat rumah Scopus. Dan ini nanti kita akan siapkan dana mereka yang sudah berhasil terbit dengan Scopus, kita siapkan 10 juta. Tapi sayangnya setelah 2 bulan ini kok belum ada yang terbit gitu ya. Kemarin Pak Jo yang dari rumah sakit juga, rumah Scopus juga datang ke sini untuk ngecek bagaimana, baru sekitar 5 orang dari 30 itu. Nah, ini semua adalah bagian dari strategi kita ketika kita akan membuka program pasca sarjana. Apa itu? Kita harus mendahului strategi yang baru, yaitu ketika mahasiswa masuk pembukaan pertama, itu langsung kita intenskan dalam semester pertama itu untuk membahas tesisnya. Sehingga semester kedua tesisnya itu sudah dilakukan penelitian awal yang mengarah kepada berhasilnya membentuk artikel yang appreciate atau eligible. Artikel yang eligible bisa disubmit ke jurnal-jurnal internasional. Alhamdulillah kita sudah lobby-lobby di India, komunitas India kemarin MOU di sini juga, di Calcutta University, terus kita juga pernah datang ke Chitkara University dan negara-negara lain. Nah, itu juga strategi kita sehingga dalam waktu 4 semester itu mereka lulus ujian-ujian mata kuliah juga sudah tersubmit artikelnya dan bisa keluar dalam bentuk jurnal. Sehingga itu adalah kesulitan tertinggi bagi para dosen yang mengikuti S3 maupun mahasiswa yang mengikuti S2. Karena rata-rata mereka masa belajarnya itu ditambah itu menunggu jurnal-jurnal yang sebagai suatu kewajiban bagi kita semuanya. Jadi kita harus punya strategi itu. Maka di samping strategi baru seperti itu juga kita juga akan siapkan bagaimana tugas-tugas mata kuliah itu diarahkan kepada tugas penyusunan tesisnya. Ini pengalaman saya dulu cepat karena semua tugas-tugas per mata kuliah itu kita arahkan kepada penguatan, pengembangan, pencarian referensi untuk tesis kita, bahkan disertasi saya. Jadi kita rata-rata 7 semester itu sudah bisa diwisuda. Tapi kita harapkan nanti 4 semester sudah diwisuda. Mengapa begitu? Nah, pertanyaan besar ini adalah kita sudah berbasis digital. Dan sejak awal, sejak lahirnya khitohnya, itu manajemen kita manajemen berbasis digital. Yaitu berbasis dengan industri 4.0. Kemudian setelah itu adalah kita lakukan akses. Jadi apa sih kelebihannya manajemen di UMA dengan manajemen yang lain? Kelebihannya adalah mahasiswa mulai masuk sudah digitalize, pembelajarannya juga digitalize, nanti kemudian dalam proses pendampingan juga digitalisasi, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam organisasi profesi, manajemen, dan organisasi industri usaha yang berbasis manajemen digital, termasuk bagaimana marketplace itu menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa. Yaitu setiap mahasiswa magister wajib punya marketplace mempunyai aplikasi atau produk-produk yang di marketplace-kan. Nah, ini termasuk bagian tak terpisahkan dari strategi kita untuk mencari mahasiswa. Demikian juga hukum. Hukum juga kita basisnya adalah kepada basis cybercrime. Karena sekarang yang lemah kita adalah dari aspek security digital. Aspek security digital itu nanti kita optimalkan, dan pelanggaran-pelanggaran dari aspek pidana atau dari crime itu sekarang rata-rata banyak dari digitalize. Maka itulah nanti hampir kita presentasikan 25% dari seluruh mata kuliah itu adalah dipraktekkan dengan digitalisasi. Mata kuliah apapun akan dipraktekkan, ada produk-produk
yang berbasis digitalisasi. Nah, lebih bagus lagi ketika MBKM. Kami nanti punya mahasiswa asing dari Thailand Selatan yang sudah lulus di Pak Asep, itu nanti juga kita akan siapkan untuk mengikuti manajemen pendidikan ya, madrasah dari mereka minta supaya dalam satu semester bisa masuk pesantren di sini, mondok di sini. Kita sudah lebih dengan pondok pesantren Baudin dan beberapa pondok seperti Tambak Beras, mereka siap menerima dan itu akan diakui 2 SKS. Kita tinggal terima saja itu nanti masuk ke dalam PDDikti kita dan itu bagian tak terpisahkan strategi kita di dalam melakukan pembelajaran. Tentu saja program yang sudah lama dilakukan oleh YPM yaitu program pembetahan mahasiswa, pembetahan siswa. Salah satu bentuknya adalah yang sudah mengajar di SMP tidak boleh mengajar di SMA. Demikian juga nanti di sini kalau dia mengajar di S1 tidak boleh mengajar S2. Karena nanti akan ada boring atau kejenuhan siswa sehingga kita sendiri juga kaget ketika salah satu program studi ketika kita menerima mahasiswa sekitar 20 sampai 40 ternyata ketika dia semester 8 tinggal 12. Nah, alasannya macam-macam. Inilah yang kami sebut sebagai strategi pembetahan dan percepatan dari pasca sarjana ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan itu betul. Kita berjuang untuk izin ini tidak gampang. Kita hampir 2 tahun walaupun itu dengan lobby-lobby tingkat tinggi. Namun untuk operasionalisasi, mempertahankan branding, kepercayaan dan berbagai macam janji-janji yang harus kita laksanakan itu tidak gampang. Maka saya tadi kaget di dalam SK dibaca tadi itu program pasca sarjana ini menjadi tanggung jawab penuh dari rektor. Waduh, saya pikir sudah tim-tim ini aja, tapi sekarang ada buntut klausel hukumnya itu tanggung jawabnya adalah rektor. Maka saya minta kepada seluruh sivitas akademika untuk 2 ini yang sementara lagi teknik, magister teknik juga kita kembangkan. Itu kita optimalkan. Saya persilakan tim DSI untuk PMB-nya juga mulai digalakkan. Bulan Mei mulai besok sudah bisa digalakkan. Tentu saja ada insentif bagi dosen UMAHA ya. Kalau S1 500, kalau ini mungkin 1 juta begitu ya. Jadi untuk satu mahasiswa. Nah, yang kedua adalah kita nanti harus melakukan semacam proyek-proyek praktis untuk mahasiswa. Karena kebetulan untuk manajemen kita sudah kerjasama dengan Mas Pion dengan mencetak 1 juta wirausaha baru. Ini juga akan kita implementasikan. Saya minta juga nanti di lapangan ini dikawal betul. Kebetulan di sini ada pengurus Kadin yang juga menjadi dosen kewirausahaan dan kaprodi kewirausahaan. Termasuk di dalamnya adalah teman-teman hukum yang juga sekarang kasus-kasus banyak berangkat dari digital, berangkat dari yaitu kegiatan di chatting itu yang sumber masalah bagi cybercrime. Nah, jadi kita nanti juga akan ada workshop bahwa seluruh dosen-dosen yang mengajar di pasca sarjana harus literasi digitalnya ditingkatkan. Karena apa? Karena mahasiswanya sudah super literasi digitalnya, sehingga kita semua nanti akan bersama-sama. Yang kedua, dosen nanti akan menjadi tim teaching. Tim teaching yang pertama adalah tim dari luar negeri. Alhamdulillah sudah ada 10 dosen luar negeri yang siap mengajar di pasca sarjana. Mereka adalah main resources, yaitu dosen utama. Ya, kemudian yang dosen di sini adalah sebagai tim teaching untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat enrichment, pengayaan materi, dan yang bersifat remedial. Nah, tapi sementara kita cari dosen luar negeri yang bisa bahasa Indonesia, sehingga nanti tidak less learning, belajarnya bisa optimal. Dan kita sudah dapat 2 yang sudah mulai ngajar di S1, yaitu Profesor Revani dari USM Malaysia, dan ini termasuk target atau sasaran beasiswa dari LPDP, termasuk adalah Universitas
Science Malaysia, USM di Penang, Malaysia. Kemudian yang kedua yang sudah mengajar di Teknik Informatika adalah Profesor Dr. Nur Carrera. Beliau dari Amerika, dari ITB, dia Teknik Elektro, sekarang mengajar di Madinah dan tinggalnya ada di Darmo Permai. Jadi itu dua hal yang nanti akan setelah ada ini kita akan lakukan kuliah bersama baik untuk S1 S2. Nah, pertanyaannya apakah boleh izinnya seperti itu? Karena kami kebetulan Ketua Umum ADRI, alhamdulillah kembali terpilih kembali, itu masuk di dalam program visiting professor. Sehingga nanti MOU kita adalah bukan ngontrak dia sebagai dosen, tapi MOU-nya adalah dalam kerjasama visiting professor. Sehingga mereka mengajar di sini dan kita mengajar di sana. Itulah Bapak Ibu sekalian hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan latar belakang dan proses yang harus kita kawal. Dan mari kita berdoa semoga para tim yang telah mendahului kita, khususnya Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Majid yang getol bagaimana memperjuangkan kita dan menyemangatinya, bisa ikut bahagia dan diterima amal ibadahnya. Ila hadratin Nabi Mustafa khususan yai Bapak Isa Majid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa program pasca sarjana dengan dua magister hukum dan magister manajemen, konsentrasi manajemen pendidikan, manajemen SDM dan manajemen bisnis, serta magister hukum konsentrasi bidang hukum keamanan cyber dan konsentrasi hukum hak kekayaan intelektual, saya nyatakan resmi dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah resmilah sudah ada program magister ini. Maaf saya agak terpatah-patah karena hati saya sangat bahagia gembira karena begitu tingginya perjuangan di pasca sarjana ini. Terima kasih.